Buku adalah kompas menuju dunia yang luas, dan membaca adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Citra Mailana Darwis dari SMA Negeri 10 Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan resensi pada sebuah buku berjudul Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Kacung Marijan dengan penerbit Prena Media Group pada tahun 2010 dengan jumlah halaman 364 halaman. Lalu, siapakah Profesor Dr. Kacung Marijan dan mengapa buku ini penting? Profesor Dr. Kacung Marijan merupakan salah satu tokoh pakar politik hebat di Indonesia. Beliau juga merupakan seorang guru besar ilmu politik FISIP di Universitas Airlangga. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana dengan isi dari buku ini? Buku ini merupakan buku bertema politik yang menuliskan bagaimana upaya Indonesia untuk bertransisi menjadi negara yang berarah demokratis pasca pemerintahan Orde Baru yang lebih bercorak otoriter. Seperti yang dapat kita rasakan pada saat ini, yaitu perubahan dari fungsi lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Selain itu, dalam buku ini juga banyak membahas tentang masalah-masalah apa saja yang dihadapi Indonesia dalam upayanya bertransisi menjadi negara yang lebih demokratis, seperti sistem pemilihan, hubungan masyarakat dan pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan lembaga. Kita masuk pada analisis. Buku ini memiliki desain yang sederhana namun bermakna. Kemudian pembagian bab dari buku ini terbagi menjadi 3 bagian, yang diawali bab 1 sebagai pendahuluan, kemudian dilanjutkan bagian 1 dengan bahasan pelembagaan sistem politik Indonesia yang diisi oleh bab 2 hingga bab 6. Kemudian dilanjutkan pada bagian 2 yang membahas otonomi dinamika politik di daerah dengan bahasan pada bab 7 hingga bab 10. Kemudian terakhir bagian 3 yang membahas tentang birokrasi, militer, dan kelompok-kelompok kepentingan yang dibahas dari bab 11 hingga bab 16. Dalam buku ini juga terdapat istilah-istilah dan pakar-pakar politik hebat yang dapat kita temui ketika kita baca, sehingga dapat menambah pengetahuan-pengetahuan kita. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari buku ini menurut saya pribadi. Kelebihan dari buku ini menurut saya dapat kita lihat dari penyampaian informasi yang memiliki data yang jelas serta terdapat kutipan-kutipan dari para ahli politik yang menambah konsep gagasan. Selain itu, penyampaian informasi yang dibungkus sejarah menambah daya tarik dari buku ini. Kemudian terdapat juga kosakata-kosakata baru yang dapat menambah gudang kosakata kita. Kemudian kekurangan dari buku ini adalah tidak adanya penerjemahan dari kutipan-kutipan yang dapat mengganggu pembaca awam sehingga mereka tidak dapat mengikuti alur dari buku ini. Buku Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Pasca Orde Baru merupakan buku bahasan politik yang disertai dengan ilmu sejarah, sehingga buku ini cocok untuk dibaca oleh para pemuda sejarah sekaligus politik. Selain itu, penyampaian dari buku ini tidak hanya mencakup informatif saja, tetapi ada juga nilai-nilai edukatif di dalamnya, seperti nilai kejujuran, tanggung jawab, dan lain-lain sebagainya.